Saya, nama saya Suharno dari Tanggamus, Gus. Kabupaten Tanggamus, 200 kilo dari sini. Masya Allah. Nah, jadi pada tahun bulan Muharram yang sudah lewat atau setahun yang lewat kan saya mondok juga di Jaya Baru di Mojokerto. Oh, ngaten nggih. Nah, jadi waktu itu saya bertanya kepada Gus Lason, saya mencari guru sejati. Setelah itu Gus Lason bertanya, sekarang kamu sudah bertemu dengan guru sejati? Ya, kata saya. Apakah saya? Saya jawab bukan. Kenapa kalau saya jawab bukan? Karena saya berprinsip kalau Gus Lason itu ya saya sama dengan saya, makan nasi merokok juga sama. Makanya guru manusia betul, tapi kalau guru sejati bukan. Waktu itu saya di baiat, Gus, ikut baiat. Setelah itu saya melaksanakan mempraktekkan apa yang menjadi arahan Gus Lason tentang dzikir sirrul asrar. Nah, sekarang saya mau cerita, Gus, sudah berjalan 1 tahun ini, karena cita-cita saya akan bertemu Allah, tetapi jin aja gak nemuin saya, kan begitu. Nah, jadi yang saya rasakan begini, Gus, melalui tahapan dari taholi saya ke tahali. Setelah itu saya berusaha untuk mencapai ke tajali. Cuman ada yang saya adukan pada Gus, kenapa kok saya ini nggak bisa lama dalam bertajali itu? Contoh, kalau sholat duhur itu kan 4 rakaat, Gus. Nawa itu saya niat saya mau bertajali, yang sholat itu bukan saya, yang berdiri saya ini bisa berdiri karena Allah. Sudah saya praktekkan itu, tetapi berhasil di rakaat pertama. Rakaat yang kedua yaitu tadi kembali lagi ingat bahwa waduh, apa namanya itu, babatan saya itu belum beres itu. Nah itu, terus saya berusaha lagi untuk rakaat ketiga. Dalam hati saya ini harus bertajali betul saya ini, tapi ternyata tuh paling cuma 3-4 detik, Gus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah saya ini termasuk golongan orang yang tidak berhasil untuk mencapai titik tajali itu? Nah itu, Gus, sebab cita-cita saya itu hanya satu, Gus. Umur saya sudah pangkal 6, sebentar lagi saya out. Nah, jadi permintaan saya kepada Allah itu hanya satu, wa inna ilaihi rojiun, itu saja. Tapi mengapa cobaan kok begitu banyak yang datang kepada saya? Nah itu saja, apakah cobaan itu termasuk suatu godaan apa memang ujian? Jadi 2 pertanyaan itu, Gus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gadah rencang, Gus, namanya Kang Slamet, dia salah satu pengurus seksi kebersihan di makam Troloyo Syekh Jumadil Kubro. Itu temen kulo. Kemarin saya kabari Kang Gus Mukhlason dilune harap teko ning nggon aku. Wah, Gus Mukhlason itu hebat. Cuman aku gak seneng karo murite. Katanya jenengan punya murid kaya raya dagang alat-alat bangunan kebakaran. Nah itu ketika kebakaran tokonya itu dia katakan, dia doanya, ya Allah selamatkan harta saya. Harusnya kalau murid Gus Mukhlason kudunya, ya Allah selamatkan iman saya, bukan selamatkan harta saya. Ini cerita mawon. Pun masuk teng pertanyaan. Lupa-lupa ingat, makanya kalau pertanyaan kalau mungkin salah tolong ditegur. Ketika saya kelas 4 atau 5 SD, ingat ada pelajaran ilmu pengetahuan alam, kalau tidak salah niku guru saya menjelaskan bahwasanya setelah kita melewati atmosfer itu, sebelah sak nduri atmosfer kan sudah tidak ada lagi yang namanya hukum gravitasi bumi. Hampa ya. Okay. Artinya kan tidak satu benda langit pun yang mampu
nyeblok teng bumi ini karena dia sebelum jatuh ke bumi akan terbakar oleh atmosfer. Atmosfer. Itu saja kalau cahaya untuk sampai ke bumi ini saja butuh waktu bertahun-tahun katanya. Jadi sekali lagi kalau nanti salah mohon ditegur. Cerita kula niki. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan di situ ada ayat yang mengatakan Allah menurunkan hujan dari langit. Nah, jangankan air hujan, orang batu bintang-bintang saja tidak mungkin jatuh ke bumi karena terbakar atmosfer. Cahaya saja butuh waktu bertahun-tahun untuk nyampe ke bumi, apalagi cuman air hujan. Nah, ternyata di situ setelah saya pelajari, hujan itu tidak turun dari langit, tapi turun dari mendung. Gak percaya, saya pernah diomongi tiang TKO pilot atau pramugari. Kapal kayak gak bakal kebaran lek wis ning dhuwur. Kapal itu hanya kehujanan ketika dia naik dan turun. Jadi pertanyaan kula singkat niku wau, yang dimaksud ayat itu Allah menurunkan hujan dari langit itu, langit yang mana yang dimaksud dalam Quran itu. Karena nggak mungkin Al-Quran berbohong dan nggak mungkin sains itu juga ngapusi karena itu sudah dibuktikan secara diparani kan ngoten kata sih. Niku cukup pertanyaan saya. Ketika saat satu hamba mempunyai satu pengharapan untuk berjumpa pada Tuhannya, maka di situ Allah memproses panjenengan. Tatkala baju yang kotor itu ingin masuk di dalam almari, maka wajib prosesnya dicuci. Nyucinya bisa dari sabun rinso, sabun clean, sabun apapun. Tidak cukup kita cuci sabun, pasti kita jemur. Langan ini. Setelah kita jemur, kita setrika. Setelah kita setrika, kita lempit, baru dimasukkan almari. Baju yang tidak bisa dan tidak mau disucikan akan terus-menerus menjadi baju yang kotor dan berbau. Berbau apa? Ampek. Mungkinkah dan apakah pasti baju itu dilempit terus dimasukkan lemari? Gak mung. Sing mesti itu dibuat keset atau dibuat ucengi damar niku nggih. Bapak Ibu, proses pensucian itu mesti terjadi ketika saat itu jenengan sudah menjadi baju yang fitrah, yang sudah suci dan tidak berbau, alias kita rohaniyah yang dimasukkan Allah di dalam alam musyahadah, yang disebut kekasih Allah itu ada golongan 3. Pertama adalah musyahadatul fana, artinya dalam satu hari satu malam tajalli jenengan itu sedikit seperti Bapak yang ceritakan tadi. Seiring berjalannya waktu, jenengan kali kula selalu berpegang teguh zikir tersebut, maka Allah akan memindahkan dari makom musyahadatul fana ke makom musyahadatul kamil atau fanaul fana. Nyun sewu, kalau musyahadatul kamil atau fanaul fana dalam satu hari satu malam lebih besar hati sampean bertajalli daripada taholli. Taholli apa? Taholli itu keakuan hamba, makhluk. Rasa sing muncul rasa sing muncul itu disebut rasa sing muncul dalam hati makhluknya itu disebut
taholi. Kalau tajali rasa yang muncul dalam hati jenengan keakuane urip yaiku akunya Allah. Loh, kalau neng kamil di kamil itu lebih besar 1 hari 1 malam tajalinya daripada taholinya. 2 golongan kekasih Allah ini disebut dimasukkan Allah di dalam menyandang yang namanya titel mahfud. Apa mahfud? Makom mahfud, makom yang karekso. Artinya karekso, walaupun jenengan iki jatuh di dalam lumpur hawa nafsu, Allah tidak akan diam. Pasti Allah akan mengangkatmu dari godaan hawa nafsu. Buktinya jenengan dikersakno bisa bertajal, padahal yang mentajalikan itu Allah sendiri. Niki mahfud. Oke. Lalu seiring berjalannya waktu, tiap saat dan waktu jenengan selalu memegang teguh tali Allah dzikir tersebut, maka Allah akan memindahkan jenengan itu di makom musyahadatul baqo. Ini Bapak Ibu, 1 hari 1 malam ketemu 24 jam jenengan ini sudah tidak mengenal seperti teori sepandai-pandai tupai meloncat suatu saat akan jatuh. Saat jatuh juga tidak, sampai tidak mengalami hal ini. Jenengan ini akan mengalami setiap saat dan waktu, bahkan detik itu nggak bisa putus dengan Allah. Walaupun jenengan keadaan tidur maupun terjaga, artinya tidak tidur. Dan inilah makomnya makom maksum. Dalam pandangan syariat, wong sak dunyo iki sing dimaksumkan Allah cuman Kanjeng. Lah, sekarang kuasakah Allah memaksumkan selain Muhammad ibnu Abdillah? Kuasa enggak? Kuasa. Kalau Allah gak kuasa, berarti Allah biyen dengan sekarang enggak sama. Nah gitu toh. Long Allah dulu yo sama dengan Allah sekarang. Tuhan dulu esa dengan Tuhan sekarang sama. Enggak pernah ganti, Pak. Iya, nek sepak bola wasite kadang nggih kan ganti. Makanya jenengan biar gak dangkal, jangan hanya mengambil pandangan syariat saja. Ambillah pandangan hakikat. Siapa yang Allah kehendaki, itu suka-suka Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linuri may yasha. Nurun ala nurin iku maksudnya adalah cahaya makrifat. Itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Sehingga dengan cahaya makrifat itu akan menghantarkan ruh di makom musyahadah, makom makrifat. Dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Allah berkata, yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh utusan Allah terkait dinu tauhid, ilmu hakikat. Wa yattabi'una ahsanahu, dan beliau mengikuti. Artinya mengikuti, mengamalkan, mempraktekkan. Orang ngrungokno tok tutuk kuping kiwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, ndak. Masuk telinga kanan kiri, kemudian jatuh di hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke? Dari mana jatuhnya cinta Allah? Dari mata turun ke? Dari telinga turun ke hati. Itulah wayat tabiuna ahsanahu. Itulah yang dimaksud pengikut Rasulullah secara sempurna, kafah. Wonten berikut. Pertanyaannya, apakah saya disebut sebagai orang gagal? Tidak. Walaupun jenengan kali kula niki kok durung blas kok ning musyahadah.
tetapi hati sampean keinginan terus untuk berzikir, berjumpa pada Allah, ini belum dikatakan gagal. Yang disebut orang gagal adalah orang yang mengkhianati ayat wala tayasu fi roihillah, berputus Sayyidina Ali aja sahabatnya gak iso sholat khusyuk, apa maneh awak dhewe. Lah itu hati-hati. Itu adalah cara mereka untuk ngendoni jenengan. Ngerti ngendoni? Apa ya ngendoni? Untuk menjatuhkan jenengan biar nggak sampai di situ. Jangan belajar hakikat, tonggo saya gendeng, wis ditakut-takuti. Wis abaikan. Apa kalimah-kalimah yang menjadikan jenengan putus asa? Saya ini turunannya bukan turunan wali, bukan turunan kiai. Saya turunannya begenggek, wanita nakal, gak bisa untuk ke situ. Awakmu ojo ngatur Gusti Allah. Gusti Allah in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah gak ndelok fisik sampean niku anake kiai apa anake wali, mboten. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah iku ora ndelok, tidak melihat status fisikmu. Kuwi anake nabi apa gak? Gusti Allah gak ndelok iku. Kurang ya apa kan anake Nabi Musa, Nabi Nuh. Ingkar toh, garwane ingkar. Akhirnya Kan'an duwe anak jenenge Fir'aun. Kurang ya apa? Walakin Allah yanduru fi qulubikum. Allah itu melihat bagaimana hatimu ini. Makanya jenengan gak usah pesimis, gak usah putus asa walaupun kita keturunan perampok. Jangan. Intinya, bila mana hatimu ada pengharapan ingin berjumpa pada Allah, lanjutkan. Pasti akan bertemu. Hanya itu. Nyun sewu, nek melihat dari kisah sejarah putra garwane Nabi yang ingkar pada Allah, berarti keturunan itu tidak ada jaminan. Malah justru kebanyakan digawe wah-wahan, kayak sumbung-sumbungan, bahkan golek pengaruh supaya jenengan kali kula sebagai masyarakat kecil menghambakan diri. Jamin delok. Saya bicara tentang habaib. Ya. Sing ngaku-ngaku habaib. Sing ngaku-ngaku keturunan Nabi, iku saya sebut sebagai oknum. Sama sekali tidak ada mempre blas dengan ajaran Rasulullah. Blas ke anak namanya Kalau betul-betul duriyah Rasul, tidak seperti itu, nggak akan dia ngaku-ngaku. Justru malah ditutupi karena takut menyombongkan dirinya dikarenakan nasab. Pak. Beliau-beliau itu seperti itu. Malah dia itu, mohon maaf kalau betul-betul ya, betul-betul dia akan ngerekso atine sangka dene sifat-sifat yang tercela. Makanya ndak simpulno bah ngaku bah gak ngaku. Kalau hatinya itu membiarkan sifat-sifat tercela berkumandang, iku oknum. Dengar ndak? Oknum. Mereka itu menjadikan jenengan budak supaya jenengan iku memuji, bahkan apapun dikasihkan adalah. Prihatin saya melihat kondisi sementara waktu di Indonesia itu ada yang oknum seperti itu. Padahal tahu dan tidak tahu, terima dan tidak terima, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf. Rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wa qala aidan wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil ngalamin. Loh, kok malah dadi gegeran? Kok malah dadi koyok ngono? Wis bon, kok belakrak tutup dulu sih Bang? Bon, jadi bukan dikatakan jenengan bukan berhasil. Saya katakan berhasil. Cuman saja itu proses dari fana ke kamil, kamil ke baka. Wis satu. Nomor dua, pertanyaan nomor dua apa tadi Pak? Lupa saya. Cobaan. Cobaan. Biasanya sebelum pas waktu Ramadan itu saya bilang, Pak, jenengan, Bu, jenengan ngaji ini pun siapa? Siap mati, siap melarat, siap miskin. Artinya, orang yang mendekat kepada Allah betul-betul ingin mendekat. Gusti Allah itu juga memberikan ujian. Yang ujiannya itu bertubi-tubi. Dengan pertanyaan di belakang ujian itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sing maksud tujuan Allah untuk menguatkan ruhaniyahmu dalam bertauhid, dalam rangka menguatkan ketauhidan kemakrifatan jenengan datang Allah. Kadang-kadang lihat si A bisa bertauhid, lihat si B oleh karena pengaruh terlalu gede, terlalu besar nggak bisa. Oh ya, wis biasa ngoten niku. Yang jelas ujian pasti bertubi-tubi Pak. Ketika jenengan iki merapat menuju dan bertemu Allah. Sebab semua itu terjadi bukan bim salah bim, tapi saya ja'alullahu ba'da usriyus. Allah bakal menjadikan semakin besar ujian terhadap jenengan untuk meraih satu titel inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan yang betul-betul. Sebab takwa yang sebetul-betulnya itulah nanti akan disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, jenengan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Injih Pak, itu nanti seberat apapun akan jadi ringan manakala ruhaniyah kita masuk di zona ahad. Melepaskan semua itu datangnya dari makhluk, akhirnya dalam hati sampai yakin muncul timbulnya sumbernya dari Allah. Nggih? Masih ada? Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ayat sing jenengan Sampaikan. terang wa'ubah. Nggih. Mangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa ketika di dalam dunianya buta, maka di akhiratnya akan buta pula. Tapi yang terbesit di dalam hati saya adalah bukannya status hamba itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Apakah bukan kesengajaan Allah antara orang yang buta dan tidak buta? Itu saja Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak maksud daripada proses itu. Kita pahami sehingga seakan-akan si manusia itu punya pilihan. Padahal hakikatnya manusia tidak punya pilihan. Jenengan sing suka wayang, di situ ada dua negara, kiri negara Ngastino, kanan negara Ngamarta. Sing suka wayang, semua wayang kulit ini kiri dan kanan tobiat karakter sifatnya itu tidak sama. Yang di kiri
Aku ingin dadi di kanan, gak iso. Karena memang lakon dapuke ada di kiri. Bapak Ibu, kita mengatakan seakan-akan ada hak memilih, itu karena kita belum los, belum sampai di ahad. Ayat ini saya pandangi secara muhakamah tidak sama, saya pandangi secara musyahadah. Saya pandangi secara muhakamah, secara syariat. Itulah akhirnya terjadi perubahan kondisi, sehingga jenengan kali kula niki ada upaya untuk mengaji babakan ilmu kaweruh, mencari guru akhirat, guru sejati yaiku urip hidup kang sejati iku dalam diri jenengan. Biar ada upaya-upaya di situ. Iki proses, Pak, ngomong proses. Tapi kalau saya pandang dari kacamata hakikat atau kacamata mutasyabihah, yuk gak ono sing salah. Iku wis karepe Gusti Allah. Cuman kita urai apa sebabnya diletakkan di rahmat, yang satu di adab. Kembali kepada proses. Ada satu sami'na wa antokna wa sami'na wa asoina. Satu sami'na midhangetake, ngrungokke, terus iman, terus ngelakoni. Sing siji sami'na wa asoina, ngrungokke ning bar buyar, gak ngelampai. Kita kalau bicara proses memang sebabnya ono kuno, tapi kalau kita sudah sampai pada wayang sudah digelar, ya sudah dincep-ncep nih, gak iso sing kanan iku dadi kiri, sing kiri dadi kanan. Makanya sampean tumona cantrik mengambilkan wayang ketika dalang iki bermain keliru wayange, nggak ada. Munculnya Petruk ya Petruk disuruh ngambil pas lakone iki Bagong, lah kok dosa muka sing muncul dikeplak yang jenenge cantrik, nggak oleh. Tapi ingat, semuanya kalau sudah selesai masuk dadi siji sak kotak, nggih mboten? Ya ora ono sing meteng iku, padahal ya ora kelamben, lha ngoten nggih. Ngono iku penuh sanepan, Pak. Ngene lho artine, nek jenengan iki wis lungguh ning akad, senajan wong liya ngomong iki ahli neraka, nerakane dadi adem, lak enak sih. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Sinten Abu Nawas ya? Pawinter Abu Nawas niku Mimbadil Aulia, dijerat oleh Harun Ar-Rasyid untuk mau dibunuh biar enggak bisa apa namanya keluar dari jeratan. Tapi Abu Nawas pinter, yang namanya Harun Ar-Rasyid manggil 7 pengawalnya yang dekat, sini semuanya 7. Aku mau membunuh Abu Nawas. Aku punya cara. Apa? Ini telur, bawa satu persatu. Telur ini lho Pak. Telur. Telur 7 dibawa pengawal 7. Terus di depan istana itu ada kolam Pak. Ada kolam. Abu Nawas dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas, sedika dawuh, sini oh, tak jebak beberapa cara kamu tidak bisa. Satu ini pasti tidak bisa. Kau akan kuhukum pancung. Monggo menawi jenengan ngersakake. Kamu dan pengawal saya 7 ini harus turun ke kolam. Silem ning kolam, nanti harus naik membawa telur satu-satu. Ngoten Pak. Berhubung 7 pengawal itu sudah dibawahi
telur oleh Harun Ar-Rasyid. Namanya siapa ini? Yang satu Abu Nawas tidak, coro akal. Gak mungkin Abu Nawas bisa keluar dari jeratan. Nah, terjadi Pak, nyeglong kabeh munggah. Yang satu ini Paduka saya bawa 7 kuis munggah, membawa telur semuanya. Abu Nawas kluk 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 munggah. Mana Abu Nawas? Nggak jawab, langsung jawab, bagaimana saya bisa telur, saya lakinya. Loh ya apa sih? Kan memang iki coro akal nggak bisa keluar gitu. Tapi berhubung Abu Nawas itu dikasih Allah pengetahuan yang sangat dalam terhadap kemakrifatan, ya wis keluru onak pas Abu Nawas keluru. Ya jawabannya berarti kelur. Tahu keluru nggih? Loh, mengapa kamu kok keluru? Oh, saya laki. Gak mungkin toh laki bertel. Berarti 7 ini perempuan semua. Akhirnya mboten saged. Bapak Ibu, jadi kalau sudah diahad, walaupun jenengan niki di mata manusia kegolong orang jelek, di mata Allah tidak. Mboten. Contoh, mungkin sampai dengar cerita tadi saya ceritakan di pas pengajian umum tadi. Ada wanita nakal gara-gara ngombeni asu ngelak. Lho iku lho di sepuro Gusti Allah dosane, terus dia masuk surga. Gara-gara ngombeni asu ngelak. Tapi ojo ditiru. Berbuat ngono sing penting mulih ngombeni asu. Ternyata jawabannya apa Pak? Persis seperti kisahnya Imam Ghazali. Bukan sholatmu, bukan zakatmu, bukan hajimu, bukan amaliyahmu, Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali kau masukkan surga. Karena apa? Karena ketika kau itu mengarang kitab Ikhya, menulis, ada seekor lalat yang menghinggap di asbak mansi, terus meminum, kau biarkan. Kamu tidak menyelupkan pulpenmu di situ, sebab kalau menyelupkan mesti mabur. Kau tunggu dia sampai kenyang. Bukan kenyangnya, artinya beliau ketika saat itu hatinya bertajalli. Wes titik. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah tentang pengamalan dalam satu makalah, al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah itu laksana patung, nggak ada manfaatnya. Biar bisa bermanfaat amaliyah apapun, wa arwahuha utawi piro-piro roy amal iku wujudu siril ikhlas fiha indalem amal. Artinya amaliyah iku akan bermanfaat kudu dikasih roh. Roy amal adalah wujudnya, rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Ning atimu ora rumangsa awakmu sing nglakoni, tapi Gusti Allah. Wis. Nek wis ning ati sampean iku lepas takholli alias tajali keakuane Allah, bagaimana mungkin wong bukan kita yang melakukan? Bagaimana mungkin kita arep-arep bayarani? Mboten toh? Si A si B, si A yang kerja si B mboten. Apa mungkin si B arep-arep bayarane? Nggak mungkin. Berhubung ning dunya sampean tidak merasa melakukan walaupun amal apapun, justru ning ati sampean iku menetapkan semuanya Allah yang melakukan. Apa mungkin jenengan dihisab? Laksana sampean punya dompet ora enek duwite, sampean ngitung-ngitung ini ya? Mboten ngitung.
Nek ngitung iku jenenge wong gendeng. Ora enek duit dompet kok ngitung. Oleh ngitung-ngitung sebabnya di dalam ada duit. Duitnya jenengan dihisab Allah karena ngaku. Ngoten bos. Maksudnya di situ Pak D. Jadi kalau sudah di akad, wayang walaupun jelek pandangan penonton tetap masuk jadi satu di kotak. Sing apik ya di kotak, sing elek ya di kok besok dimaino maneh. Sing kebacut, tahu kebacut? Yang keterlaluan penontoni iku. Lah apa kuwi ku nontok sing ngomong yu Petruk, sing ngomong yu dalang. Wayangi lho ora iso obah. Mboten saged. Yo ora iso omong. Yo ora iso krungu. Sing krungu sing ngomong sing obah iku yo dalang. Paham mboten wis sampean? Paham nggih? Wis kata jelas nek paham pisan. Ngoten lho nggih. Artinya di dalam diri memang seakan-akan kita yang bicara. Seakan-akan kita yang mendengar, kita makhluk yang melihat, kita makhluk yang bertindak. Ning sejatine iku adalah urip ning awak sampean. Sapa urip iku? Itulah yang disebut Allah Subhanahu. Oleh sebab itu lakukanlah syuhudul wahdah fil kasroh. Oleh karena sampean menghadapi berbagai banyak apapun, syuhudul wahdah, beresalah, masuklah ke esa. Begitu. Oke? Ada lagi? Sini Pak. Oh Mas Budi. Tasik jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono Gus, saya dari sekitar mriki mawon. Tadi jenengan cerita pernah dipanggil anjing, pernah dikatakan ajaran jenengan adalah roti berisi tai segala macam. Jadi kalau tak cerita sekedhik, kalau gadah rencang Gus, namanya Kang Slamet, dia salah satu pengurus seksi kebersihan di makam Troloyo Syekh Jumadil Kubro. Itu teman kulo. Kemarin saya kabari Kang Gus Mukhlason dilune harap teko ning nggonku. Wah, Gus Mukhlason itu hebat. Cuman aku gak seneng karo murite. Katanya jenengan punya murid kaya raya dagang alat-alat bangunan kebakaran. Nah itu ketika kebakaran tokonya itu dia katakan, dia doanya ya Allah selamatkan harta saya. Harusnya kalau muridnya Gus Mukhlason kudunya ya Allah selamatkan iman saya, bukan selamatkan harta saya. Ini cerita mawon. Pun masuk ke pertanyaan. Lupa-lupa ingat, makanya kalau pertanyaan kalau mungkin salah tolong ditegur. Mungkin ketika saya kelas 4 atau 5 SD, ingat ada pelajaran ilmu pengetahuan alam, kalau tidak salah niku guru saya menjelaskan bahwasanya setelah kita melewati atmosfer, itu sebelah sak nduri atmosfer kan sudah tidak ada lagi yang namanya hukum gravitasi bumi. Hampa ya. Okay. Artinya kan tidak satu benda langit pun yang mampu nyeblok teng bumi ini, karena dia sebelum jatuh ke bumi akan terbakar oleh atmosfer. Itu saja, kalau cahaya untuk sampai ke bumi ini saja butuh waktu bertahun-tahun katanya. Jadi sekali lagi kalau nanti salah mohon ditegur cerita kula niki. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan, di situ ada ayat yang mengatakan Allah menurunkan hujan dari langit. Nah, jangankan air hujan, orang batu bintang-bintang saja tidak mungkin jatuh ke bumi karena terbakar atmosfer. Cahaya saja butuh waktu bertahun-tahun untuk nyampe ke bumi, apalagi cuman air hujan. Nah, ternyata di situ setelah saya pelajari, hujan itu tidak turun dari langit, tapi turun dari mendung.
lek gak percaya saya pernah diomongi tiang teko pilot atau pramugari. Kapal kayak gak bakal kebaran lek wis ning dhuwur. Kapal itu hanya kehujanan ketika dia naik dan turun. Jadi pertanyaan kalau singkat niku wau, yang dimaksud ayat itu Allah menurunkan hujan dari langit itu hujan yang dan langit yang mana yang dimaksud dalam Quran itu. Karena nggak mungkin Al-Quran berbohong dan nggak mungkin sains itu juga ngapusi karena itu sudah dibuktikan secara diparani kan ngoten kata sih. Niku cukup pertanyaan saya. Yang selanjutnya saya jika diperkenankan pengen minta sesuatu saking Gusis sebagai kenang-kenangan. Jika diperkenankan malam ini saya pengen minta sisa air degane jenengan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-samawat, piro-piro langit. Pandangan menungsokan langit ndugur diko Pak nggih? Bukan. Kita manusia ada jasad kasar, ada jasad halus. Jasad kasar disebut badan, rogo, coro keris itu rongko, rongko nggih, rongko. Jasad halus disebut ruh, orang Jawa mengatakan nyowo. Jasad kasar itu punya alam, namanya alam kasunyatan atau alam dunia ini, alam muhadoroh, alam yang terbatas, sehingga jasad ini kalau bikin rumah ya terbatas, jalannya juga terbatas, semuanya segala terbatas. Tapi kalau jasad halus disebut ruh, alamnya tak terbatas. As-samawat, piro-piro langit di dalam hati jenengan, alam samawat hati jenengan, alamnya ruh itu berlapis-lapis, berlapis-lapis. Ada alam yang bisa ditembus oleh nafsu, ada alam yang tidak ditembus oleh nafsu. Alam yang ditembus, bisa ditembus oleh nafsu disebut sebagai alam musyahad, alam mukasyafah, di mana dipenuhi dengan gaibnya makhluk. Di situ ada berbagai alam. Ada alam malakut, alam lahut, alam jabarut, ada alam berkumpulnya malaikat, berkumpulnya jin iblis dan lain sebagainya, ada alam berkumpulnya para nabi kekasih Allah. Ini masih tersebut makhluk, tersebut makhluk. Ada alam yang tidak bisa ditembus oleh iblis atau nafsu. Itulah yang disebut sebagai alam musyahadah. Alam di mana hanya Rauhil Kudus, ruh yang disucikanlah yang bisa masuk di dalamnya. Mungkin jenengan menyebutnya adalah alam hampa. Alam yang tidak bisa ditarik oleh gravitasi bumi. Mungkin astronot Pak ya, yang mungkin yang bisa menyatakan ngalami sendiri, hati melayang-melayang ngeten. Hampa udara, umumnya kita mengatakan hampa udara, di mana gravitasi bumi sebesar apapun tidak bisa menarik kita untuk turun. Artinya apa? Siapapun jenengan kalau sudah ditarik yang disebut Rauhil Kudus,
nafsu iblis, anak iblis, buyute iblis pun tidak akan pernah bisa menjajah hati sampean. Tidak akan pernah bisa terjajah oleh hawa nafsu sehingga diajak untuk berbuat jahat pada Allah mboten saged. Makanya saya katakan siapapun jenengan mungkin nek wis ditarik nenggone alam itu mesti gak kepingin balik. Gak kepingin. Berhubung jenengan iki masih ada kontrak di dunia, ku anfusakum wa ahlikum naro, maka jenengan pasti dikembalikan ke dunia seperti beliau Kanjeng Nabi, sehingga terkenal sak ba'dane mi'raj beliau membawa oleh-oleh tentang masalah sholat. Kok gak zakat, kok gak dadu, ngerti dadu nggih? Kok gak puasa, kok ngomongin sholat? Apa pengertian sholat itu? Wa aqimis sholah li dzikri, madhepo sira menyang aku semata-mata itu dengan zikir supaya awakmu teringat padaku. Artinya jenengan iki kelawan dididik dengan pengertian ilmu-ilmu kawruh itulah sehingga sampean iku supaya masuk di dalam alam apa mang tadi cara ilmu alam hampa. Nah, alam hampa alame astronot iku. Loh, dari pertanyaan langit yang manakah? Yang katanya dari ma'ul mator, dari turun dari langit, langit yang mana? Apakah langit-langit itu? Memang Pak, jenengan gak usah takok pilot utawa pramugari. Saya sendiri juga sudah mempraktekkan sebenarnya yang namanya pesawat itu ada di atas mendung. Coro hudan gak kena hujan, memang betul. Lah, yang dimaksud angin itu angin apa? Langit itu yang mana? Kok ayatnya ngomong langit? Ternyata Pak ada lapisan-lapisan. Semakin jenengan itu tinggalkan dunia, naik pesawat, maka semakin kecil dunia itu. Bahkan sampai di titik yang telah ditentukan, dunia tidak akan terlihat. Belas gak ketok. Tadi waktu di dunia bangunan ini kelihatan besar. Bosok kula numpak pesawat munggah-munggah, cuili. Akhirnya dunia tidak kelihatan. Artinya apa, Pak? Semakin Anda iki masuk di dalam mendekat untuk bertemu Allah, bahkan sampai di alam musyahadah, maka selain Allah itu tidak tampak di dalam hati jenengan. Di dalam ainul basirah jenengan selain Allah tidak tampak. Yang tampak adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri siapa? Yaitu yang kumaksud guru sejati. Itulah diri akunya Allah. Nah, untuk mencapai di situ, biar jenengan iku bisa sampai di situ, maka ketika di alam muhadharah dan mukasyafah ini jenengan terus berzikir itu, maka Allah menurunkan warid yang tujuan maksud warid masuk di dalam jagatnya hati adalah mengusir penjajahnya hati yang disebut nafsu tadi. Bon. Jadi kita itu dijajah, Pak, oleh nafsu. Kita itu apa? Dijerat oleh nafsu. Allah mengutus utusannya yang disebut warid dari unsur malaikat untuk mengusir ini. Inilah maksudnya proses dzikir nafi isbat. Menafikan selain Allah, menetapkan akunya Allah. Ternyata itu jawabannya prakteke dzikir sirul asrar ketika saat di syu'aul basirah menuju ainul basirah. Ketika proses dirasa menuju bertemu. Setelah bertemu hakul basirah menyatakan innani anallah.
Anda di sini. Baru disebut di alam musyahadah. Jadi kembali kepada pertanyaan, langit yang manakah yang dimaksud? Terus air yang manakah yang dimaksud? Ternyata Bapak Ibu, di dalam jagati hati yang tidak terbatas itu ada lapisan-lapisan. Ada lapisan di mana masih dikuasai nafsu, ada lapisan di mana yang tidak dikuasai nafsu. Wes, mungkin kita sedikit banyaknya itu paham tentang sab langit 7, ya dah? Sab langit 7 dalam bahasa syariat dihuni siapa, dihuni siapa, dihuni siapa. Ini pandangan syariat, keterangan syariat. Apakah langit itu yang dimaksud? Bukan. Yang dimaksud langit ini yang Allah katakan turunnya hujan dari langit itu adalah sesuatu yang sudah pisah dari dunia. Jenengan yang sudah memisahkan dengan dunia. Artinya walaupun dunia masih kelihatan ada, tapi ning ati sampean sudah terasa Allah itu dekat. Ini pemahamannya ada di situ. Itulah makom mukhadoroh, makom di mana masih ada yang menghadap dan juga ada yang berarti masih ada dua, masih ada dua. Inilah yang dimaksud langit itu tadi di situ, Pak. Makanya bisa turun air hujan itu masih bisa turun karena efek dari gaya gravitasi bumi. Tapi kalau air itu misalkan ada di alam hampa udara, ya nggak bisa, Pak. Wong manusia nggak bisa ceblok kok, apalagi. Artinya apa? Jikalau ruhannya sampai sudah dimusyahadah, nggak bisa nafsu itu menarik jenengan, nggak bisa, karena dia tidak bisa sampai di situ. Paham gimana maksudnya? Jadi mohon maaf, yang dikatakan langit hakikatnya itu bukan langit-langit di atas itu. Apa? Jagatnya hati jenengan kali kula. Al-qalbu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, al-qalbu ay ar-ruh. Di dalam diri kita ada segumpal darah, segumpal daging. Jikalau daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau daging itu fasad, rusak, maka rusaklah semua. Maksudnya adalah hati. Hati yang bukan seperti hati ayam, hati kambing, bukan. Yang dimaksud al-qalbu adalah ay ar-ruh. Ruh itu. Nek diunggah nomane ruh iku sapa? Urip. Iki nek wis tekan musyahadah ahad. Nggih. Masih ada? Kula kinten sampun nggih. Cukup nggih? Gusti nggih sampun saya. Nggih. Terus kula tambahi sekedhik nyuwun pangapunten Gus. Saat-saat niki mungkin kula lan panjenengan niki di dalam masa mizan. Masa mizan niku masa untuk menentukan bejo ciloko hasil gagale. Ampun rumangsa gagal. Lek nalikane awake dhewe niku tasik dibarengi urip, berarti awake dhewe niki tasik masa-masa timbangan. Kantun hasil mboten hasile niki sing ngertos catetane panjenengan. Sepiro sedina sewengine gandenge atau sepiro sedina sewengine petale. Jek dawa petale apa dawa gandenge. Mboten usah ditangletne sinten-sinten, tangletne awake dhewe. Gandenge Gusti Allah kuwi luwih akeh apa luwih akeh petale. Pokoke ngoten niku mawon. Lak jek luwih akeh petale, ora kena dituntut kejaba nuntut awake dhewe. Mboten asal nuntut sinten-sinten. Ora usah nuntut Gusti, tuntutan awake dhewe. Kuwi ya awake dhewene Gusti. Wis ngoten niku mawon. Kula langkung mekaten sedanten mawon nyuwun pangapunten para muhibin kranten Gusti niku nggih. Insyaallah nggih boten insyaallah
koyone nyatu ya saya. Kadahe kula sing ngendhek kersane saged istirahat. Kronten benjing-enjing niki kadose mboten sari langsung bablas kondur. Mugi-mugi asalipun rawuh paring pawedharan dhateng kula lan panjenengan sedaya kaparingan berkah saged dados padange ati kula lan ati panjenengan sedaya beto manfaat maslahat kula lan panjenengan sedaya. Kula kinten mekaten nyuwun pangapunten sepindah malih nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Sampun Gus. Pun nggih matur suwun. Terakhir tadi ada yang mengingat iki tapi ojo kok gawe robito. Berkah iku sangka Allah gak teko makhluk. Tanamkan hati jenengan kanthi bertajalli, jangan melihat makhluknya. Nggih. Pun kula mulai awal sampai akhir banyak kalimat yang misalkan menyakitkan hati jenengan, kula pribadi nyuwun agunge pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.